Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian, pasal 35, ayat 16 sampai 22a. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat suka bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, mempelajarinya, dan menyimpan kebenaran firman ini untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan bersama, merefleksikannya, mari kita berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami mau mengerti kebenaran-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, ketekunan yang Kau berikan, supaya kami tetap setia mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi dasar dan arah dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti ayat-ayat yang kami sudah baca, untuk kami lakukan pengajarannya, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita telusuri ayat ini satu persatu. Tentu kisah ini menjadi kisah yang menyedihkan bagi Israel, bagi Yakub. Pertama, kematian istrinya yang terkasih, Rahel, pada waktu melahirkan Binyamin. Kedua, bagaimana Ruben melakukan kejahatan dengan incest kepada Bilha, gundik ayahnya. Dua hal yang sangat menyedihkan bagi Israel. Namun, sekalipun demikian, Israel tetap memiliki kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana mereka akhirnya berangkat ke Betel, dan dari Betel berangkat lagi ke Efrata. Jadi ada perjalanan menuju ke Efrata dari Betel, tempat di mana Tuhan menyatakan janjinya kepada Yakub yang namanya diganti menjadi Israel, bahwa keturunannya yang akan menduduki tanah perjanjian, yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Namun, kenyataannya memang tidak mudah untuk dihadapi oleh Israel ini. Karena Rahel meninggal dunia pada saat melahirkan Benyamin, anak keduanya. Tentu arti daripada Benyamin menggambarkan bagaimana kesedihannya. Terlebih peristiwa itu adalah berada pada perjalanan mereka di Efrata, di Betlehem. Tentu kita harus bisa memahami situasi yang sangat traumatis ini, sangat menyedihkan ini. Apalagi ketika Israel memasang kemah di seberang Migdal Eder, ternyata terjadi incest Ruben dengan Bilha. Suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak sulungnya. Ketika anak bungsunya lahir, anak sulungnya selang beberapa waktu kemudian melakukan kejahatan. Inilah yang menjadi realita kehidupan manusia. Ada kesedihan, ada sukacita, ada kengerian, ada kedukaan, dan ada kesulitan. Betapa rapuhnya kehidupan manusia di bumi yang fana ini. Tidak ada yang membahagiakan kecuali Tuhan menghibur, menguatkan. Bagi Israel, anak yang dilahirkan Rahel itu membahagiakan. Tapi saat yang sama ada waktu kesedihan yang begitu rupa. Bagi Israel, Bilha adalah gundik yang setia kepadanya. Tetapi anaknya justru melakukan tindakan incest
yang jahat di hadapan Tuhan dan tidak berkenan. Itu sebabnya Ruben kehilangan kapasitas untuk jadi pemimpin. Dan sejak itu nantinya digantikan oleh Yehuda yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang Israel, anak-anak Israel. Apa pembelajaran kita dari peristiwa ini? Kita harus belajar menerima saat adanya kegembiraan, ada juga kesedihan. Kita juga harus belajar untuk mewaspadai setiap orang yang di sekitar kita, sekalipun anak kita sendiri, sekalipun keluarga kita sendiri. Ini memang tidak mudah, apalagi berkaitan dengan persoalan yang tabu, yang tidak sepantasnya dilakukan. Di pihak adanya kegembiraan, di sana juga ada kemungkinan kesedihan. Di pihak adanya kesetiaan, di sana juga ada orang-orang yang tidak setia, bahkan melakukan pencemaran. Inilah keberadaan keluarga Israel yang tetap dalam kondisi orang berdosa, kondisi dari dampak dosa. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang berdosa, ada yang mau setia, ada yang bersandar kepada Tuhan, tetapi ada yang mengabaikan Tuhan. Seluruhnya kompleksitas kehidupan manusia terjadi pada keluarga Israel. Bagaimana dengan kita? Saya, Bapak, Ibu, Saudara juga pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Mari kita bersama-sama merenungkan kembali betapa kasihannya Tuhan kepada kita. Kita bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita bisa berperilaku buruk dan tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan dan belas kasihan Tuhan menopang kita, sekalipun sulit, sukar, tidak berdaya, Tuhan akan memelihara iman kita. Kita punya kelemahan, kita bahkan pernah terpleset atau sekarang berada di lembah kekelaman. Tetap optimis, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sekalipun tidak mungkin, gelap semuanya. Tak mungkin ada sesuatu keajaiban. Tetapi di tengah kesulitan selalu ada kegembiraan yang Tuhan sediakan. Asal kita tetap setia bergantung kepada Tuhan. Di tengah ketidaksetiaan dan kecemaran yang terjadi mungkin pada diri kita, Tuhan masih buka ruang untuk kita mengalami pertobatan dan permohonan pengampunan. Itu yang saya alami, mungkin itu juga yang Bapak, Ibu, Saudara alami. Mari kita terus hidup bersandar kepada Tuhan, mari kita berharap kepada Dia, dan terus maju, terus berjuang. Sekalipun mungkin rugi, kehilangan yang dikasihi, kehilangan yang diharapkan, bahkan dicemari yang kita jaga kesetiaannya. Bisa jadi itu kelalaian kita, bisa jadi itu perbuatan orang jahat terhadap kita, tetapi kita tetap harus fokus memandang hanya kepada Dia yang berjanji. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Biarlah kami belajar dari kasus kelahiran Benyamin dan incest yang dilakukan Ruben. Ajar kami tetap melihat kebaikan di balik kesedihan dan kesusahan. Ajar kami tetap bergantung kepada Tuhan di tengah kemungkinan manusia berdosa dan melakukan kejahatan. Kasihanilah kami ya Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami, dan perbaharuilah hidup kami terus agar berkenan di hati-Mu. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.